Halo sahabat, apa kabar? Kembali Anda simak Jatim News Today, update penanganan COVID-19 untuk edisi hari ini, Senin, Selasa maksud kami, 27 Juli 2021 bersama saya Ilham Dianta. Jatim News Today kami siarkan secara serentak di beberapa jaringan radio Jawa Timur, di antaranya Radio Persada Kabupaten Blitar, kemudian Suara Madiun, Suara Gresik, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradya Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, RGR Tulungagung, dan Malawapati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Baik sahabat, kita ikuti informasi pertama. Kami coba buka catatan dari Nabila Khansa Sora Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar. Banyak tenaga kesehatan yang terpapar dan isoman. Dinas Kesehatan Sidoarjo dibantu 3 perguruan tinggi untuk penanganan COVID-19. Selengkapnya Nabila Khansa, silakan. Ya sahabat, sampai Senin kemarin total 344 nakes dari Dinas Kesehatan Sidoarjo yang terpapar COVID-19. 210 nakes dari 28 puskesmas dan 134 dari RSUD Sidoarjo. Ditambah 2 bidan yang meninggal karena COVID-19. Ini katakan Dr. Syaf Satria Warman, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo saat dihubungi Senin kemarin. Menurut Dr. Syaf, nakes yang terpapar sebagian besar sudah menjalani isolasi mandiri dan untuk membantu dalam penanganan COVID di Sidoarjo. Dinas Kesehatan mendapatkan bantuan dari 3 perguruan tinggi kesehatan. Ada 144 mahasiswa yang ditugaskan oleh kampusnya untuk membantu Dinas Kesehatan. Selain nakes yang jadi masalah saat ini adalah tenaga pemusalaran jenazah COVID, terutama saat ada warga isoman yang meninggal di rumahnya, karena pihak desa setempat pasti menunggu tenaga pemulasaran dari RSUD. Ini supaya saat perawatan jenazah sesuai dengan SOP. Untuk itu perlu kerjasama lebih intens dan satgas setiap desa atau kelurahan. Nabila Khansa, Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Nabila Khansa Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar banyak tenaga kesehatan yang terpapar dan isoman. Dinas Kesehatan Sidoarjo dibantu 3 perguruan tinggi kesehatan untuk penanganan COVID-19. Baik sahabat, saya beralih ke Blitar. Ada Risma Erina dari Persada Blitar hari ini berbagi kabar. Oke, kita cancel dulu. Saya coba beralih ke Suara Gresik. Ada M. Mahruzar Iskandar. Hari ini berbagi kabar Ditjen Perhubungan Laut Agus Purnomo mengimbau pihak pelabuhan cegah sebaran COVID-19 melalui pelabuhan. Selengkapnya, Mahruzar, silakan. Laut Kementerian Perhubungan R. Agus H. Purnomo meminta jajaran kantor Syah Bandar dan otoritas pelabuhan serta Pelindo untuk memperketat protokol kesehatan terhadap masyarakat pengguna jasa pelabuhan. Agus H. Purnomo mengatakan masyarakat sekitar pelabuhan harus divaksinasi dan kawasan KSOP serta Pelindo perketat prokes COVID-19. Hal tersebut untuk mencegah penyebaran virus corona melalui kawasan pelabuhan. Mengenai prokes dapat dipantau melalui penumpang kapal, kru kapal, dan warga sekitar pelabuhan, dan termasuk anak buah kapal yang berasal dari wilayah asing harus dipastikan kesehatannya sebelum masuk ke wilayah pelabuhan Kabupaten Gresik. Dan terkait PPKM level 4 yang masih berlangsung, warga pelabuhan diharapkan untuk dapat vaksinasi sehingga kesehatan masyarakat pelabuhan dapat terjaga. Agus meminta pihaknya untuk proaktif menghimbau masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Saya Ruzar, melaporkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Mahruzar Iskandar dari LPPL Suara Gresik. Sahabat, hari ini berbagi kabar Ditjen Perhubungan Laut Agus Purnomo menghimbau pada pihak pelabuhan untuk mencegah sebaran COVID-19 melalui pelabuhan. Baik, untuk informasi lainnya masih terkait dengan update penanganan COVID-19, saya coba buka catatan dari Madiun. Ada Amanda, Suara Madiun. Berbagi kabar 1 RT 1 dapur umum kebijakan Wali Kota Maidi yang tarik perhatian media. Selengkapnya, Amanda, silakan. Sahabat Jatim News Today, kebijakan yang diambil Wali Kota Madiun Maidi dalam penanganan pandemi COVID-19 kembali menarik perhatian media. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu kembali menjadi narasumber dalam program Dialog Jatim Bangkit yang ditayangkan live di salah satu TV swasta. Wali Kota menjadi 1 dari 4 narasumber lain termasuk Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Berbagai hal menarik mengemuka dalam dialog yang mengambil tema pelonggaran PPKM, masyarakat taat prokes, ekonomi sehat.
termasuk kebijakan Wali Kota Madiun terkait tema tersebut. Salah satunya terkait program 1 RT 1 dapur umum di Kota Madiun. Program itu memang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan makan warga yang sedang menjalani isolasi mandiri atau isoman, tetapi juga menghidupkan perekonomian lokal. Sebab program tersebut menggandeng PKL di lingkungan RT setempat. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, prokes merupakan kunci pengendalian pandemi. Masyarakat taat protokol kesehatan, kasus dapat ditekan dan ekonomi bisa jalan. Karenanya Wali Kota mengajak seluruh masyarakat untuk taat protokol kesehatan. Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Emil menyebut prokes didesain agar tidak tertular dari COVID-19. Karena COVID-19 ini tak kasat mata, masyarakat harus berasumsi bahwa setiap tempat dan siapa saja berpotensi tertular dan menulari. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Amanda dari Suara Madiun berbagi informasi mengenai lebih dekat program atau kebijakan Wali Kota Madiun Maidi yang tarik perhatian media, yakni 1 RT dan 1 dapur umum. Baik, dua informasi berikutnya saya coba buka dari Mahardika FM. Ada Afik Rahardian. Hari ini berbagi kabar vaksinasi door-to-door resmi di launching, 3 bus siap layani masyarakat setiap harinya. Afik Rahardian, silakan. Dalam rangka percepatan vaksinasi di Kota Blitar, Wali Kota Blitar melaunching layanan vaksinasi door-to-door untuk anak usia 12 plus dan lansia Senin 26 Juli 2021. Vaksinasi door-to-door ini merupakan program Polres Blitar Kota Kodim 0808 bersinergi dengan pemerintah Kota Blitar dengan menggunakan 3 armada bus. Santoso Wali Kota Blitar usai meresmikan kegiatan menjelaskan 3 armada bus yang sebelumnya digunakan untuk antar jemput siswa sekolah kini telah dimodifikasi dan difungsikan untuk media vaksinasi door-to-door. Ketiga bus ini akan menuju ke 3 titik wilayah, di antaranya Kecamatan Sananwetan, Kapanjen Kidul, dan Sukorejo Kota Blitar setiap harinya. Di hari pertama ini, ketiga bus melayani vaksinasi 12 plus di Man Kota Blitar, Kecamatan Sukorejo, SMAN 1 Kota Blitar, Kecamatan Sananwetan, serta lansia di Kecamatan Kapanjen Kidul. Santoso menargetkan vaksinasi door-to-door nantinya tidak hanya menyasar 12 plus dan lansia saja, namun juga untuk masyarakat umum yang belum terlayani. Bis yang biasanya antar jemput anak-anak, karena ini proses pembelajaran berlaku secara daring, maka kita manfaatkan dalam rangka percepatan vaksinasi. Sasarannya sebanyak mungkin, ya masyarakat, intinya masyarakat. Di samping yang secara rutin juga dari TNI Polri itu selalu menggelar vaksin massal di Gedung Senian. Sementara itu dikonfirmasi terpisah AKBP Yudi Heri Setiawan, Kapolres Blitar Kota mengatakan setiap harinya ada 100 dosis vaksin yang disiapkan untuk warga Kota Blitar dalam vaksinasi door-to-door ini. Untuk pelaksanaannya, camat, lurah, RT maupun RW yang akan mendata siapa saja yang bisa mengikuti vaksinasi ini. Yudi mengatakan jika vaksinasi berlangsung di lingkungan sekolah, maka pihaknya akan melibatkan Satgas tingkat sekolah. Hal ini dikarenakan jumlah siswa di Kota Blitar ada sekitar 16.000 lebih. Untuk itu percepatan vaksinasi 12 plus perlu disegerakan. Yudi menambahkan, pelaksanaan vaksinasi dengan mobiling 3 bus ini tetap menerapkan prokes ketat dan aturan vaksin. Petugas akan melakukan screening dan penerima vaksin pun juga diwajibkan melakukan observasi 30 menit. Vaksinasi door to door. Jadi kita melaksanakan kegiatan ini, kita menggunakan 3 bus yang sudah kita modifikasi. Nantinya akan masing-masing bus ini akan melaksanakan kegiatan vaksinasi di 3 kecamatan yang ada di Kota Blitar. Vaksinasi door-to-door dengan 3 armada bus di Kota Blitar akan beroperasi dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Afik Rahardian, Mahardika FM. Afik Rahardian dari Mahardika FM. Sahabat, berbagi informasi vaksinasi door-to-door resmi di launching. 3 bus siap layani masyarakat setiap harinya. Untuk yang berikutnya, masih dari Mahardika FM, ada Rifano Kusnadi. Hari ini berbagi kabar tidak membawa syarat perjalanan, puluhan unit bus dan penumpang di Terminal Patria Kota Blitar akhirnya gagal berangkat. Selengkapnya Rifano Kusnadi, silakan.
Terminal tipe A, Patria menindak 90 unit bus dan 63 penumpang yang melanggar syarat perjalanan selama pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 sejak 3 hingga 25 Juli 2021. Ferry Sugarto, Kepala Terminal tipe A Patria Kota Blitar dikonfirmasi Senin 26 Juli 2021 mengatakan sebanyak 90 unit bus dan 63 penumpang tidak diberangkatkan petugas di Terminal Patria karena tidak membawa syarat perjalanan jarak jauh. Lebih lanjut, Ferry menjelaskan selama PPKM darurat dan level 4, awak bus maupun penumpang jarak jauh wajib membawa persyaratan dengan menunjukkan bukti telah divaksin maupun hasil tes web PCR. Menurutnya, penumpang dan awak bus yang ditindak tersebut belum memiliki kartu atau bukti vaksin dosis pertama maupun kedua. Pihaknya menambahkan, para awak bus ini beralasan masih menunggu jadwal vaksinasi dari perusahaan. Ferry menambahkan, selama pelaksanaan PPKM darurat maupun PPKM level 4, petugas terus mengencarkan pemeriksaan persyaratan perjalanan jarak jauh terhadap awak bus hingga penumpang yang datang di Terminal Patria untuk meminimalisir terjadinya penularan COVID-19 di sektor transportasi. 5 Juli sampai hari ini ada penindakan kepada armada yang ditolak berangkatannya ditunda, yaitu sejumlah 90 armada ya untuk penumpang. Ferry menegaskan ia masih menunggu kebijakan terbaru terkait syarat perjalanan menggunakan transportasi umum setelah pelaksanaan PPKM level 4 di Kota Blitar. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Rifano Kusnadi dari Mahardika FM hari ini berbagi kabar sahabat, akibat tidak membawa syarat perjalanan, puluhan unit bus dan penumpang di Terminal Patria Kota Blitar gagal berangkat. Untuk yang lain saya coba buka catatan masih di Blitar, kali ini Kabupaten Blitar ada Risma Erina dari Persada Blitar. Berbagi informasi bantuan sosial tunai BST diprediksi bakal cair pada akhir bulan ini. Selengkapnya, Risma Erina, silakan. Dan juga sahabat Jawa Timur, bantuan sosial tunai dari pemerintah pusat diperpanjang 2 bulan, yaitu bulan Mei dan Juni 2021, dan bantuan senilai Rp300.000 per bulan itu diprediksi akan cair bulan ini. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Romelan, mengatakan informasi yang diterima BST Mei dan Juni 2021 ini akan cair bersamaan, artinya masing-masing keluarga penerima manfaat atau KPM akan menerima sebesar Rp600.000. Pemberian BST dari pemerintah pusat ini disalurkan melalui PT POS dan data penerima BST juga langsung ini dari pusat. Romelan berharap dengan adanya BST ini dapat meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID, apalagi saat ini PPKM diterapkan PPKM level 4. Untuk diketahui, sebelumnya Kementerian Sosial RI memastikan bahwa bantuan sosial tunai tahun 2021 ini hanya disalurkan selama 4 bulan mulai Januari hingga April 2021. Namun kini dipastikan diperpanjang 2 bulan. Demikian Sarisma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Bantuan sosial tunai BST diprediksi bakal cair pada akhir bulan ini. Informasi dari Risma Erina Persada Blitar tadi sekaligus menutup untuk Jatim News Today update penanganan COVID-19 untuk edisi hari ini Selasa 27 Juli 2021. Terima kasih untuk stasiun radio yang juga menyiarkan secara serentak pada kesempatan hari ini, diantaranya Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, RGR Tulungagung, dan Malawapati Bojonegoro. Saya Ilham Dianta pamit, jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.